Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu dan Saudara-saudari para pecinta Sabda yang dikasihi Tuhan, salam jumpa, berkah dalam. Semoga Anda sekalian senantiasa dalam keadaan sehat, penuh semangat, penuh sukacita bersama keluarga. Dan semoga Anda juga tetap saling menyemangati dan saling menjaga satu sama lain, ya terutama dalam masa pandemi yang semakin membahayakan kesehatan kita sekarang ini. Marilah pada kesempatan ini kita membuka hati bagi kehadiran Tuhan dan bagi sabdanya untuk kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan ayat 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Dari ayat 31 sampai 37, saya mengambil satu ayat 31, ayat 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Dengan penyembuhan atau dengan mukjizat penyembuhan orang tuli dan orang gagap di dalam Injil ini, yang notabene itu hanya terdapat di dalam Injil Markus. Di sini disinggung sebuah tema klasik yang menghubungkan kebisuan dan ketulian itu dengan tidak adanya iman. Sekali lagi di sini, kebisuan dan ketulian itu adalah tanda atau simbol tidak adanya iman. Dan Mesias yang menyembuhkan orang yang gagap dan tuli itu, Mesias itulah yang menyembuhkan orang yang bisu tuli itu dengan membuka hatinya, sehingga dia kemudian hidup di dalam iman yang baru. Bagi kita itu berarti bahwa kedatangan Yesus menghidupkan dan menyempurnakan relasi di dalam kehidupan manusia, terutama relasi manusia dengan Allah di dalam iman. Kebetulan kisah ini juga terjadi di Dekapolis, ya, di 10 kota, ya, daerah yang terkenal imannya itu tidak meyakinkan, ya. Imannya tidak meyakinkan, tidak menjadi contoh yang baik. Dan Yesus justru hadir di sana. Justru di sanalah Yesus itu membuat mukjizat sebagai tanda bagaimana Tuhan Yesus itu menyempurnakan kehidupan manusia dengan rahmat, dengan kuasa rahmat-Nya yang menyembuhkan orang yang tuli dan yang gagap itu. Konon di dalam rangka karakter building, ya, di dalam rangka pembentukan kepribadian kita sebagai manusia, karakter building, kita harus memperhatikan relasi. Ya, pertama itu relasi dengan Allah, dengan Tuhan. Yang kedua relasi dengan diri sendiri. Yang ketiga relasi dengan sesama atau dengan orang lain. Dan yang keempat relasi kita dengan alam ciptaan atau dengan lingkungan hidup kita. Dan kita bersyukur di Indonesia ini kita mempunyai Pancasila. Dengan adanya Pancasila di Indonesia, relasi dengan Tuhan itu diutamakan. Ya, dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Meskipun demikian, Bapak Ibu sekalian, jumlah orang yang ateis di dunia ini ternyata banyak sekali, lebih dari 1 miliar. Itu yang hidup di dalam budaya ateis, ya, atau di dalam masyarakat yang ateis.
Dan di luar kelompok yang lebih dari 1 miliar ini, tentu saja masih banyak orang yang imannya itu barangkali setengah-setengah dan lain sebagainya. Dan barangkali itu juga ada di tengah-tengah kita yang sebenarnya berpancasila, yang berketuhanan yang Maha Esa. Berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa, tapi barangkali imannya itu tidak penuh. Imannya barangkali tidak penuh. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan inilah yang dilambangkan dengan orang bisu dan orang gagap di dalam Injil tadi. Dan semuanya ini semakin menegaskan panggilan kita sebagai pengikut Yesus yang telah menyembuhkan orang yang tuli dan yang gagap tadi. Ya, panggilan kita adalah untuk memelihara iman, untuk memelihara dan menyempurnakan relasi kita dengan Tuhan. Dan dari sini kita semakin memperdalam relasi kita dengan diri sendiri, relasi kita dengan sesama, dan relasi kita dengan alam semesta. Ya, begitulah mukjizat yang dibuat Yesus itu adalah suatu penyempurnaan relasi manusia dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan alam sekitarnya. Terutama relasi dengan Tuhan, ya. Itulah yang semakin dihidupkan dan dikembangkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dengan demikian kita menjadi sempurna, karena Tuhan telah menanamkan kasih di dalam diri kita. Tuhan telah menjadikan kita mampu mencintai Tuhan, mencintai diri sendiri dengan lebih baik, mencintai sesama sebagaimana dikehendaki Tuhan, dan juga mencintai alam sekitar kita. Hidup kita semakin disempurnakan, dan semoga dengan demikian hidup kita juga semakin indah. Walaupun indah itu sulit, sulit untuk dicapai, tapi itulah warna perjalanan hidup kita yang senyatanya. Itulah peta perjalanan hidup kita, berjalan di jalan cinta, berjalan di jalan cinta, jalan yang membuka mata hati kepada iman, jalan yang membuka mata hati kita kepada Tuhan sendiri. Semoga demikianlah halnya yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga berkat Allah turun atas kita semua, atas keluarga kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin.